Lihatlah sekitarmu, bisakah kita bantu? Cat rumah mengelupas. Lihatlah sekitarmu, bisakah kita bantu? Cat rumah mengelupas, tembok banyak jamurnya. Halo para kaum berbahan, ketemu gue lagi, Arkadewa Lukman. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di video kali ini, gue mau bagi-bagi informasi untuk casting guys. Jadi, walaupun di musim COVID ini ternyata masih ada casting online. Mau tahu kan? Tapi sebelumnya, kalian udah buat foto sama video profile belum? Ada masalah nggak? Atau ada kendala? Atau oke-oke aja? Ada yang mau ditanya-tanya? Boleh, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Untuk informasi casting ini, kalau gue lihat sepertinya dari komunitas ya. Kebutuhan akan aktor itu sangat besar dan sangat luas. Jadi nggak terbatas untuk PH-PH besar atau perusahaan-perusahaan besar aja yang mau buat iklan atau buat film. Seperti sekolahan, kampus, usaha UKM, atau startup sekalian. Dia itu juga biasanya mencari bintang iklan atau buat kayak semacam cerita pendek gitu. Itu namanya komunitas-komunitas kecil. Dan mereka tuh banyak sekali. Ada hampir di seluruh kota di Indonesia. Baik di Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, Bogor, Tegal, Kalimantan, banyak deh. Jadi seperti yang gue bilang tadi, bahwa produksi untuk film maupun iklan itu tidak terbatas pada PH-PH besar ya. Jadi semacam komunitas kampus contohnya. Seperti kampus Institut Seni Indonesia, baik di Jakarta, Yogyakarta, atau dimanapun di Bandung. Terus juga BINUS, UPH, baru juga ada Universitas Multimedia Nasional, pokoknya banyak deh. Mereka itu biasanya dapat tugas kampus untuk membuat sebuah produk, baik itu iklan maupun film. Meskipun mereka komunitas kecil, tapi kerjanya cukup profesional. Hampir sama lah kayak PH-PH besar. Bahkan ada beberapa PH besar itu yang membuka magang untuk mereka. Jadi nih, sambil menunggu callingan dari PH-PH besar, kita bisa kok terlibat dalam komunitas-komunitas itu. Contoh kayak pengalaman gue ya, seperti yang gue ceritakan di awal, gue terlibat dalam iklan. Kemudian sekitar 2 hari kemudian, gue lolos lagi tuh iklan yang berikutnya. Habis itu sekitar seminggu kemudian, gue lolos lagi. Jadi total gue 3 iklan. Tapi setelah itu, gue mandek. Gue gak ada panggilan syuting. Jangan kan syuting, panggilan casting aja gak ada. Akhirnya gue mulai japri dong ke teman-teman mas-mas telco, agensi. Gue nanya, mas, mbak, kalau ada info casting atau syuting tolong kabarin ya. Tapi mereka rata-rata menjawab bahwa maaf mas, belum ada karakter yang cocok buat mas. Jadi selama beberapa minggu ke depan, gue jobless dong, maksudnya gak ada syuting sama sekali. Nah akhirnya karena gue gabut, gue coba-coba tuh buka-buka media sosial, gue coba googling, dan gue kan cuma pengguna Instagram. Jadi gue buka Instagram, cari-cari informasi. Gue juga secara otomatis kan gue follow Instagram mereka tuh. Jadi gue mulai cari gitu. Akhirnya gue dapat beberapa komunitas kecil gitu yang menginfokan bahwa mereka lagi buka casting untuk produksi mereka, baik itu film maupun iklan tadi. Dari situ akhirnya gue dipanggil casting lagi dan mengikuti beberapa syuting. Tapi terus terang sayang banget ya, di zaman COVID kayak gini semua syuting terpaksa dipospon, tertunda. Dan syuting pun walaupun ada secara online, maksudnya itu syuting sendiri, syuting mandiri yang kita di tempat kita sendiri. Dan itu sebenarnya sangat terbatas ya, kurang greget ya. Dengan kita terlibat dengan produksi dari komunitas-komunitas kecil tadi, itu bisa menambah portofolio kita. Kalian tahu kan apa itu portofolio? Portofolio itu adalah merupakan resume dari kerja-kerja kalian yang sebelumnya sama yang terakhir kali kalian kerjakan. Jadi kalian harus update terus tuh. Ya semacam CV lah ya. Banyak sekali manfaat kalau kita bergabung dengan project dari para komunitas kecil itu. Karena selain mengasah acting kita, menambah jam terbang kita berakting di depan kamera. Nah itu penting. Kemudian juga selain itu,
karakter yang kita mainkan kan beragam ya. Seperti gua nih, dalam komunitas kecil itu gua pernah berperan sebagai orang gila, sebagai seorang bapak, sebagai seorang dokter. Jadi banyak sih. Jadi secara tidak sadar acting kalian juga jadi terasa kan. Dan satu poin lagi dari pengalaman gua dengan gua banyak terlibat dalam komunitas-komunitas kecil juga, itu adalah jadi waktu gua ada casting film Ainun Habibie 3, itu lagi open casting besar-besaran. Jadi pemeran utama dan pendukungnya itu udah ada, tinggal dicari peran-peran yang mungkin kecil tapi juga penting. Terus terang gue nggak ikutan casting karena gue tahu itu pasti yang antri banyak banget tuh yang mau ikut casting. Jadi gue skip, gue nggak ikutan casting. Lagian juga gue tuh berpikiran lama sih ya kalau film. Tapi saat berlangsungnya syuting film Ainun Habibie 3 itu, di tengah jalan malam-malam gue dikontak dong di WA sama salah satu telco bahwa gue itu besok dipanggil syuting untuk menjadi ekstras karakter. Jadi figuran tapi yang berkarakter, ada karakternya, yang perannya mungkin nggak terlalu banyak tapi langsung in frame dalam film itu. Dan kita tidak melalui proses casting tapi kita bisa terlibat syuting. Dan bayarannya pun di atas bayaran ekstras biasa. Tapi sayangnya waktu di film Ainun Habibie 3 itu gue cuma terlibat di beberapa scene. Karena waktu itu gue kan cuma panggilan dadakan ya. Dan gue gak tahu kalau itu ternyata continuity. Besoknya waktu gue di calling lagi gue gak bisa karena gue lagi ada syuting iklan yang lain di waktu yang bersamaan. Tapi ya gak apa-apa sih guys. Soalnya ternyata gue juga in frame sih di film itu. Lumayan notice lah yang kenal gue. Jadi beberapa telco sama agensi itu mereka tuh udah tahu resume gua, portofolio gua. Jadi kan mereka lihat nih, artinya wah nih si Al aman nih untuk acting depan kamera. Ya tinggal dikasih skrip aja sama diarahin dikit. Karena kalau proses syuting kan juga biasa kadang ngebut ngejar waktu. Jadi mereka cari yang ready. Nah itulah fungsinya portofolio yang kita buat. Jadi setelah kita buat foto profile, video profile, terus kita sempat terlibat beberapa project gitu, jangan lupa selalu catat. Nah nanti kalau portofolionya udah lumayan tuh, kalian juga kirim tuh ke telco sama ke agensi-agensi. Jadi mereka tahu kalian udah terlibat di berapa project sih, terus ngapain aja. Oh ya, yang paling penting nih dalam komunitas kecil, mereka bisa memperlakukan kita para aktor, para talent tuh jauh lebih baik sih. Bukan berarti untuk produksi besar nggak lebih baik ya, cuma maksudnya yang kecil juga rasa kekeluargaannya itu lebih kena gitu. Dan jangan salah, mereka juga akan memberikan kita bayaran loh, alias fee. Dan fee-nya juga lumayan sih. Sekarang gue akan kasih tahu info-info casting yang gue dapatin dari media sosial. Mohon disimak baik-baik ya, dan dipelajari banget tuh karakternya, apa ada yang cocok sama kalian. Terus satu yang penting, kalian perhatikan tuh lokasinya di mana. Jangan sampai lokasinya terlalu jauh dari rumah kalian. Gimana kabar Ban? Ada karakter yang cocok gak sama kalian? Kalau ada, coba aja deh, submit. Terus kalau kalian lolos, kabari gue ya, komentar juga. Biar gue ikutan senang gitu, kalau kalian terlibat kan.
Sementara itu dulu informasi castingnya, karena lagi zaman covid kayak gini ya semua pada dipospon, ditunda, bahkan ada beberapa project yang di cancel. Dan ini Bianca Rocca adalah cuma satu, COVID-19 ya. Gara-gara dia jadi dikit tuh informasinya, jadi tertunda semua. Ya semoga kita doakan pandemi ini bisa cepat berakhir. Jangan kayak sinetron tersanjung gitu, yang episodenya panjang banget, yang endingnya nggak tahu sampai kapan. Oke Kamerban, kayaknya sekian dulu video gua, karena gue juga mau siap-siap untuk buka puasa. Bentar lagi nih mau siapin makanan. Gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima. Dan kita juga berdoa sekali lagi semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir ya. Jadi kita bisa kembali beraktivitas. Dan gue juga bisa makin banyak sharing-sharing info untuk kalian yang pengen jadi bintang iklan atau film jadi talent lah. Oke Kamerban, bye.